Oke, langsung aja kita mulai ya. Selamat datang di ulasan singkat kali ini. Hari ini kita bakal bedah topik yang sebenarnya lekat banget sama keseharian kita di dunia kampus. Berangkat dari ide kampus harmoni, kampus prestasi, kita mau lihat gimana sih moderasi beragama itu bukan cuma sekedar konsep di atas kertas, tapi bener-bener jadi fondasi utama buat lingkungan akademik kita. Yuk, langsung aja kita lihat gimana konsep ini jalan di lapangan. Pernah nyadar nggak sih ada berapa banyak latar belakang berbeda yang kumpul di satu ruang kelas kamu? Coba deh bayangin suasana kampus tiap hari. Di sana ada mahasiswa, dosen, sampai staf dari berbagai agama, suku, dan budaya yang beda-beda. Semuanya interaksi tiap hari. Ini tuh ibarat miniatur masyarakat kita yang super kaya, hidup dan napas bareng di satu tempat. Keren banget kan? Nah, ini bawa kita ke poin pertama. Kekayaan dalam keberagaman kampus. Kadang tuh ada aja yang mikir kalau punya latar belakang yang beda-beda itu rawan konflik alias masalah yang harus dipecahin. Tapi coba deh kita putar cara pandangnya. Keberagaman yang masif di kampus itu sama sekali bukan masalah, justru itu kekayaan bareng yang berharga banget. Tapi ya gitu, kekayaan ini harus dijaga dan dirawat. Maksudnya apa? Ya butuh kepedulian aktif dari kita semua. Kalau nggak ada niat buat ngerawatnya, lingkungan belajar yang aman, damai, dan saling ngehargain tuh nggak bakal pernah kejadian. Dari sini pastinya kita jadi mikir, nilai spesifik apa sih yang sebenarnya kita butuhin buat jaga lingkungan ini? Jadi, apa sih solusi utamanya? Jawabannya ada di bagian kedua ini. Apa itu moderasi beragama? Kalau dibedah pakai bahasa yang lebih santai, moderasi beragama di kampus itu simpelnya gini. Kita jalanin ajaran agama kita masing-masing dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, tapi nggak pakai acara ngerendahin atau memaksain keyakinan kita ke orang lain. Inti dari semuanya itu keadilan. Setiap warga kampus, tanpa terkecuali, punya hak yang sama persis buat beribadah sesuai aturan kampus yang ada. Coba kita bandingin perilakunya di dunia nyata. Di satu sisi, kita punya sikap moderat. Ini berarti kita secara sadar milih buat ngehargain perbedaan. Selalu ngedepanin etika kalau lagi diskusi, dan aktif bangun kerjasama. Jauh banget bedanya sama sisi sebaliknya, yaitu perilaku yang harus banget ditolak. Kayak maksain keyakinan, nebar ujaran kebencian, dan yang paling bahaya nih, paham radikalisme. Jadi, milih buat moderat itu artinya kita dengan tegas nolak hal-hal yang toksik dan radikal tadi, dan mutlak milih untuk saling ngehargain. Pastinya kita nggak mau ini cuma jadi teori doang kan? Yuk masuk ke bagian ketiga, wujud nyata di kampus. Kampus itu ibarat laboratorium mini dari negara kita. Makanya, kita harus geser narasi dari sekedar ngerti teorinya jadi aksi nyata sehari-hari. Ada 5 langkah gampang yang bisa banget kita lakuin. Pertama, biasain buat ngehargain beda pendapat atau keyakinan temen. Kedua, coba deh sekali-kali bikin kolaborasi lintas agama atau budaya, misalnya pas bikin kelompok tugas. Ketiga, kalau lagi diskusi, pastiin tetap santun dan berbobot. Keempat, ini penting banget. Tolak segala macam radikalisme, intoleransi, dan kekerasan. Dan yang kelima, selalu jaga kerukunan. Pilihan-pilihan simpel kayak gini nih yang pelan-pelan bakal nyiptain ruang belajar yang nyaman, inklusif, dan pastinya bikin kita lebih produktif. Sekarang kita lihat gambaran besarnya di bagian keempat. Harmoni menciptakan prestasi bersama. Visi dari moderasi beragama tuh sebenarnya jauh lebih gede dari sekedar menghindari konflik atau bikin suasana tenang doang. Moderasi itu bukti nyata kalau perbedaan tuh sama sekali bukan halangan buat kita kolaborasi dan nyetak prestasi keren. Coba deh kita resapin pelan-pelan kutipan satu ini. Kampus yang hebat bukan cuma ngelahirin orang-orang pinter, tapi juga pribadi yang ngehargain perbedaan, ngejunjung toleransi, dan ngejaga persatuan dalam keberagaman. Kutipan ini kayak ngingetin kita dengan halus banget soal apa sih tujuan asli pendidikan tinggi. Sejujurnya, IPK tinggi tuh bakal kerasa kurang maknanya kalau nggak dibarengi sama empati, toleransi, dan kemampuan buat ngehargain orang lain. Ini makin jelas dari 2 pesan utama kita hari ini. Belajar bersama dalam keberagaman, berkarya bersama dalam persaudaraan, dan moderasi beragama, merawat harmoni, menguatkan prestasi. Pesan yang diulang-ulang di sini tuh jelas banget. Harmoni itu bukan hasil akhir dari sebuah prestasi, tapi justru harmoni adalah fondasi absolutnya, tempat di mana semua prestasi itu dibangun. Tanpa ada rasa persaudaraan dan kerjasama yang baik, kemajuan kampus tuh benar-benar mustahil buat dicapai.
Pada akhirnya, setelah kita lihat bareng-bareng seberapa krusialnya peran moderasi beragama ini, bolanya sekarang ada di tangan kamu. Apakah kamu siap buat jadi jembatan harmoni di kampusmu sendiri? Pengetahuan kayak gini baru kerasa kekuatannya kalau langsung kamu praktekin mulai hari ini. Yuk, bawa semangat toleransi dan kerjasama ini ke ruang kelas kamu berikutnya. Makasih banyak ya udah ngikutin ulasan singkat kita kali ini. Jadilah agen perubahan yang positif, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita yang lain.